Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh bersekutu kembali dengan Ibu Bapak di dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Rabu 2 Maret 2022. Sebelum kita mengisi hari ini dengan berbagai aktivitas, mari terlebih dahulu kita mengisi hati dengan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-14. Demikian sabda Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Demikian firman Tuhan. Hidup di dalam kedaulatan Tuhan. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selama hidup ini, pernahkah kita berdiam sejenak lalu bertanya-tanya, mengapa matahari dan bulan serta bintang secara bergantian menyinari bumi? Bagaimana musim-musim datang dengan tepat waktu. Panas dan hujan terjadi bergantian. Apakah itu hanya kebetulan semata? Begitu juga adanya kita saat ini, diperbolehkan untuk hidup hingga detik ini. Apakah itu juga hanya sebuah kebetulan semata? Banyak di antara kita yang mungkin menganggap segala sesuatunya ada berdasarkan kebetulan. Entah itu kejadian yang baik maupun buruk. Merasa hal-hal lainnya juga tidak bertahan lama atau memiliki skala waktu yang sementara, seperti layaknya manusia yang pada masanya akan meninggalkan dunia. Dengan sifat kebetulan yang sementara ini, dapatkah kita menemukan arti dari hal tersebut? Saudara yang dikasihi Kristus, hari ini kita belajar dari kitab Pengkhotbah. Kitab yang ditulis seorang raja Israel ketiga pada masa tuanya, di mana telah melewati banyak hal, dan di dalam kitab ini ia menuliskan semacam diari kehidupannya. Raja Salomo tahu dan yakin adanya seseorang yang telah mengatur berbagai peristiwa dunia ini. Dari awal hingga akhirnya telah disusun dan tidak ada kuasa yang mampu mengubahnya. Ia telah merasakan secara langsung ada waktunya bahagia, menangis, mencari, membiarkan, bertemu, berpisah, dan masih banyak lagi. Sehingga bagian ini ia mengakui tidak ada yang disebut dengan kebetulan. Ia percaya bahwa Allah berdaulat untuk masa seperti apapun di bawah kolong langit. Dengan pengaturan waktunya, tidak berdasarkan tahun, bulan, dan hari seperti saat ini, melainkan ditetapkan berdasarkan waktu Tuhan. Penetapan waktu Tuhan pula menyatakan adanya sifat sementara sebagai pertanda kemahakuasaan Allah dan ketergantungan manusia kepadanya. Lantas, sudahkah kita yakin akan kedaulatan Allah? Mungkin saat ini masih ada yang merasa kebetulan lahir tengah keluarga yang berkekurangan. Merasa pergumulan yang dihadapinya tidak ada ujungnya. Dan masih banyak lagi. Firman Tuhan saat ini telah berbicara dengan jelas mengenai arti hidup di bawah kedaulatan Tuhan. Saudara, di dalam Kristus, keberadaan setiap individu adalah berharga. Terlebih kita yang telah menerima anugerah keselamatan, perlu diketahui lebih dalam di mana Allah telah memilih orang benar jauh sebelum bumi diciptakan. Menjadi bukti, bukan kebetulan manusia yang penuh dosa dapat kembali disucikan melalui karya penebusan Kristus. Bahkan seharusnya kita menerima hukuman kekal, namun karena kasih Allah, kita mendapatkan kehidupan kekal. Walaupun demikian, tetapi tidak menutup adanya penderitaan sementara, seperti rasa kesulitan, menangis karena usaha bangkrut,
kecewa dengan rekan kerja atau pelayanan, sakit, penyakit, dan sebagainya. Tetapi begitu juga sebaliknya. Terdapat waktu berbahagia karena keberhasilan, karena prestasi, ketenaran, dan semacamnya. Semua itu akan berbalik 180 derajat karena penetapan dan janji Tuhan pasti akan terjadi sesuai dengan waktunya. Tidak perlu membandingkan diri, lebih menderita, lebih hidup senang, lebih berkuasa, dan lain-lainnya. Karena masing-masing telah memiliki porsi yang terbaik dari Tuhan. Satu bagian terpenting adalah Tuhan selalu ada sejak dahulu, sekarang, dan selamanya. Sedangkan manusia dan dunia adalah sementara. Oleh karenanya, sadari dan akui hal tersebut, maka hati kita akan semakin mengerti bahwa Tuhan berdaulat atas segalanya. Menjadikan kita orang-orang benar yang bersandar penuh dan senantiasa takut akan Tuhan. Dunia boleh menyatakan kebetulan dan sementara, tetapi Allah adalah Maha Kuasa dan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, dalam hidup kami yang sementara ini, ajar kami untuk semakin memahami kedaulatan-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami mampu memakai waktu hidup kami untuk hal-hal yang benar di hadapan-Mu. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak, selamat beraktivitas, tetapi jangan lupa untuk selalu taat melaksanakan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.